Himbauan Satlantas Polres Manokwari agar jangan ugal-ugalan di jalan raya. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan membuka kegiatan Temu Nasional Persekutuan Angkatan GPKAI. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Polda Papua Barat menggelar rapat koordinasi lintas sektoral guna membahas program KTL Pro Mansinam guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat agar taat lalu lintas dan protokol kesehatan. Selain mensosialisakan ETHG, bertempat di ruang Vikon, Polda Papua Barat menggelar rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin oleh Karo Ops Polda Papua Barat Kombes Polisi Tri Atmojo. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menginformasikan kepada instansi terkait agar ikut memberitahukan kepada masyarakat untuk menaati peraturan berlalu lintas dan protokol kesehatan dalam beraktivitas. Dirlantas Polda Papua Barat Kombes Polisi Radian Kokrosono menyampaikan, pada rakor ini Polda Papua Barat bersama instansi terkait membahas program KTL Pro Mansinam guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat agar taat lalu lintas dan protokol kesehatan. Radian Kokrosono juga mengatakan rencananya pada bulan Juni nanti akan dilakukan launching program KTL Pro di 10 kabupaten kota. Sedangkan di Manokwari sendiri, kawasan tertib lalu lintas akan dilakukan di sepanjang Jalan Sinar Suri Wosi hingga Haji Bau. Pada hari ini, Kamis 20 Mei 2021, kami di Lantas Polda Papua Barat bekerja sama dengan stakeholder terkait dari pemerintah, dari TNI, dan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kita merencanakan, ini gagasan dari Pak Kapolda Papua Barat, kami implementasikan dengan program KTL Pro, Kawasan Tertib Lalu Lintas Protokol Kesehatan Mansinam 2021. Rencana di bulan Juni nanti akan kita launching program Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Protokol Kesehatan di 10 kota dan kabupaten. Untuk di Manokwari sendiri dilaksanakan Kawasan Tertib Lalu Lintas di penggal jalan Sinar Suri sampai Haji Bau. Kombes Polisi Radian Kokrosono juga berharap dengan adanya penetapan KTL Pro di masing-masing kota dan kabupaten, ada percontohan lokasi yang benar-benar tertib berlalu lintas dan protokol kesehatan, sehingga diharapkan kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran prokes bisa diminimalisir. Dirlantas juga mengatakan KTL Pro ini akan dilaksanakan 3 bulan ke depan, yang akan dibagi 3 tahap, di mana tahap pertama bulan ke-1 dilakukan sosialisasi melalui media sosial dan media konvensional secara masif. Bulan kedua tetap dilakukan sosialisasi, tetapi sudah mulai ada penindakan. Kita berharap dengan penetapan KTL Pro di masing-masing kota dan kabupaten, ada icon, ada prototype, ada percontohan lokasi yang benar-benar lebih tertib lalu lintas dan lebih tertib protokol kesehatan. Sehingga kami berharap permasalahan lalu lintas, terutama kecelakaan, pelanggaran bisa kita minimalisir. Pelanggaran masalah prokes, ada kesadaran peningkatan dari masyarakat untuk menjalankan prokes. Sehingga kami berharap Papua Barat akan lebih baik dengan pelaksanaan program KTL Pro ini. Khususnya di Manokwari, penindakan secara elektronik dengan Electronic Traffic Law Enforcement atau pencatatan pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik, sedangkan untuk di tempat lain masih dilakukan secara manual dan selektivitas dengan pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi. Jimmy Tapisu, TVRI Papua Barat melaporkan. tapi 5 pilar keselamatan. Satlantas Polres Manokwari menghimbau agar setiap orang tua harus lebih memperhatikan anak mereka, mengingat anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor sering ugal-ugalan di jalan raya, bahkan melakukan aksi-aksi berbahaya.
Di Manokwari, akhir-akhir ini seringkali banyak pengendara roda 2 yang terlihat ugal-ugalan, bahkan melakukan aksi-aksi berbahaya, seperti standing dengan mengangkat ban depan. Ironisnya, aksi berbahaya itu seakan menjadi tren di kalangan anak muda, padahal hal itu sangat membahayakan diri mereka dan bahkan orang lain. Menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polres Manokwari AKP Tri Ambar Setio pun meminta kepada seluruh masyarakat kota Manokwari, khususnya para orang tua, untuk terus mengingatkan anak mereka agar tidak melakukan hal berbahaya di jalan raya, karena aksi semacam itu resikonya sangat tinggi, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Kami menghimbau khususnya pada masyarakat Manokwari, khususnya orang tua juga, tolong diingatkan atau jangan diperbolehkan jika anak-anak atau adik-adik kita belum cukup umur mengendarai kendaraan bermotor, karena resikonya sangat tinggi, apalagi sudah mengendarai di jalan raya atau jalan besar. Banyak kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 atau lebih, atau roda 6 itu yang dapat mengakibatkan kecelakaan, karena umur itu sangat mempengaruhi. Jika kita masih di bawah umur, kadang masih labil, dan kita lihat banyak sekarang adik-adik ini yang trennya lagi angkat-angkat ban. Kemarin juga sempat viral yang nabrak seng itu. Ya, kami menghimbau tolong orang tua dan masyarakat mengingatkan anak-anaknya agar yang di bawah umur tidak menggunakan kendaraan bermotor. Dan lanjut dikatakan Ambar, setelah operasi ketupat nanti, Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari rencananya akan gencar melakukan hunting system dengan melakukan patroli, serta menindak para pelanggar di jalan raya, termasuk menindak mereka yang sering ugal-ugalan dan melakukan aksi berbahaya. Kami akan melaksanakan hunting system, mungkin setelah operasi ini kami nanti adakan hunting system, kita berpatroli dan menghimbau atau bisa menindak dari pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya yang sekarang lagi marak angkat-angkat ban gitu. Setelah operasi ketupat ini. Setelah operasi ketupat, kemungkinan kan ini kita diperpanjang tapi diganti ke RYD. Kita fokus di pelabuhan dan bandara. Benar. Kita fokus jika ada masyarakat atau warga yang mau ke Manokwari, kita ingatkan lagi prokes, dan mungkin ada kerjasama dari instansi lain kan untuk mengecek mungkin surat COVID atau antigennya. Diharapkan peran keluarga dan masyarakat dalam mengontrol pengendara kendaraan yang masih di bawah umur, sehingga tidak merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain di sekitar kita. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Kegiatan Temu Nasional Persekutuan Angkatan Muda Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia yang dilaksanakan di Sururai, Kabupaten Pegunungan Arfak, resmi dibuka oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan yang turut disaksikan staf khusus Presiden Republik Indonesia, Billy Mambrasar. Temu Nasional PAM GPKAI yang pertama kali ini dimaksudkan untuk menyatukan pemuda-pemudi GPKAI dalam persekutuan pelayanan pemuda dengan tujuan menyatukan persepsi para pemuda GPKAI untuk bersepakat dalam mendorong dan membahas berbagai isu yang sedang mempengaruhi pemuda-pemudi Kristen, sehingga para pemuda Kristen lebih giat lagi dalam pelayanan di gereja, sebagaimana tema dipilih untuk melayani. Staf khusus Presiden RI Billy Mambrasar dalam pesannya kepada pemuda GPKAI, khususnya yang mendiami wilayah Pegunungan Arfak, bahwa Kabupaten Pegunungan Arfak kaya dengan potensi sumber daya alamnya, terutama pertanian dan pariwisata, sehingga pemuda gereja diharapkan bisa dan mampu mengelolanya secara baik demi kemakmuran masyarakat Pegunungan Arfak dan bermanfaat juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lihat ini betul-betul surga, jadi surga saya cuma bisa berhenti bertapa. Kita tidak perlu kemana-mana lagi, di sini semuanya ada, air bersih, ikan ada, tanah subur, apalagi yang mau kita cari
semua sudah ada dan kita syukur, tinggal kita kelola dengan baik seperti di Kejadian 2 ayat 15 dan ayat 19. Di situ dikatakan kita manusia harus mengelola dan memelihara. Dan kalau kita ke kata dasar dari memelihara itu artinya bukan kita nonton-nonton saja, tapi kita harus mengusahakan yang terbaik dari apa yang kita punyai ini untuk bermanfaat lagi kembali ke kita. Nah, ini kita bahas detail di sore hari karena saya punya banyak cerita, saya juga dari latar belakang yang sama. Kesamaan saya dengan Bapak Gubernur adalah kita berdua punya guru sama, karena waktu Pak Gubernur tugas di saya punya kampung, Pak Gubernur belajar di saya punya orang tua di Bapak. Jadi saya kasih tahu ke Bapak saya akan ke Manokwari, Bapak bilang salam buat Pak Gubernur. Semoga masih ingat Bapak Mambrasar yang ngajar Pak Gubernur dulu dan didik. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengajak para pemuda GPKAI untuk mensyukuri berkat dan talenta yang telah Tuhan berikan. Sebab banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan oleh para pemuda, khususnya dalam kalangan suku besar Arfak. Di antara dari pemuda ini pasti ada juga yang punya biasa usaha juga pasti ada juga mungkin ada ASN juga mungkin ada juga mungkin yang pemuda-pemuda karir yang lain juga ada. Dengan demikian mari saja adik-adik, pemuda semua ya, tadi ya, mensyukuri berkat yang ada, pasti Tuhan dengar, Tuhan jawab dan Tuhan kasih berkat ya. Dan besar lain untuk adik-adik, anak-anak sekalian. Sekarang misalnya ya banyak peluang dan kesempatan yang ada ya. Tidak harus kita menjadi ASN saja ya. Banyak peluang yang lain juga ya. ASN juga ya, perlu saya sampaikan bahwa banyak yang Tuhan panggil, sedikit yang Tuhan pilih dan tetapkan dan jadi PNS. Kita, baik pemerintah daerah, kabupaten, kota yang ada di seluruh Indonesia, provinsi, dan juga pusat. Jangan pemuda gereja ini dia gampang untuk terprovokasi untuk demo anarkis, ancam sana, ancam sini, bahasa yang membuat sampai nanti adu domba kita itu tidak boleh. Ya, pemuda juga harus belajar untuk mensyukuri apa yang ada pada kita. Jangan terlalu menuntut. Ampun saya waktu jadi ya pemuda juga saya tes pegawai. Saya bicara tes pegawai karena kemarin dipegang nih kita hancur-hancuran dipegang. Mudah-mudahan di daerah lain di seluruh Indonesia tidak seperti saya dipegang. Sebelumnya, Gubernur bersama staf khusus Presiden Billy Mambrasar, Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy, Bupati Manokwari Hermus Indo, serta Ketua Majelis Umum GPKAI Daniel Sukan melepas bibit ikan air tawar ke Danau Anggi guna pengembangan perikanan darat. Dari Pegunungan Arfak, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung pastori, kantor dan PAUD Jemaat GKI Zoar Sorong. Bertempat di halaman Gereja Zoar Klasis GKI Sorong, Gubernur Papua Barat bersama Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua dan Ketua PKK Provinsi Papua Barat serta anggota DPRD Provinsi melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung pastori, kantor dan PAUD yang berlangsung pada Jumat 21 Mei 2021. Peletakan batu pertama dengan mengambil tema dipenuhi Roh Kudus untuk memberikan Injil Kerajaan. Rangkaian peletakan batu pertama diawali dengan ibadah singkat yang dipimpin Ketua PHMJ Jemaat GKI Zoar, Pendeta Karel Burdam. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan menyampaikan terima kasih kepada Sinode GKI di Tanah Papua dalam dukungan doa kepada pemerintah provinsi, kabupaten kota di Papua Barat. Hingga saat ini semua telah dilindungi oleh Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab kepada umat dan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua Barat mengatakan peletakan batu pertama pembangunan rumah pastori, kantor dan sekolah PAUD merupakan tanggung jawab bersama karena ada dasar iman, kata Domingus saat menyampaikan sambutannya. Menurut Domingus Mandacan, peletakan batu pertama sudah mempunyai kontrak kerja iman bersama Allah, sehingga proses itu harus dilalui dengan doa dan semuanya itu akan dijawab oleh Allah. Saya imani bahwa pasti jemaat ini ya hari ini kita semua punya tanggung jawab taruh batu untuk pembangunan rumah pastori, tapi juga kantor jemaat, tapi juga PAUD. Dengan demikian jemaat ini punya iman ya. Kita semua yang hadir taruh batu tadi kita semua punya iman ya. Sepanjang ya terutama jemaat, ketua panitia pembangunan dan juga jemaat sepanjang berlutut berdoa
ya, dengan ya air mata dan keringat. Tuhan dengar doa itu, Tuhan jawab doa itu. Tuhan punya potensi ya, Tuhan punya potensi, sumber daya manusia, sumber daya alam, ini semua Tuhan punya. Sementara itu, Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Daniel Kaigere, mengatakan rencana pembangunan rumah pastori, kantor dan sekolah PAUD Jemaat GKI Zoar Sorong merupakan mimpi besar ke depan. Untuk itu ia berharap agar rencana kerja panitia untuk seluruh jemaat ikut mendukung sehingga panitia bisa eksis mengerjakan pembangunan tersebut. Mari bersama-sama kita mendukung rencana kerja panitia yang telah dimulai pada hari ini dengan peletakan batu pertama. Kita berdoa agar panitia akan terus eksis melakukan tugas tanggung jawab ini. Kita juga berdoa agar Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat ya, yang hari ini datang meletakkan batu akan datang kembali untuk meresmikan tepat pada waktunya. Target pembangunan rumah pastori, kantor, dan sekolah PAUD membutuhkan dana sebanyak 1 miliar lebih. Dari Sorong, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, peresmian dan pentahbisan gedung gereja dan rumah pastor jemaat GKI Rafidin Temel Sosian Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maibrat berlangsung hikmah. Tanggal 21 Mei 2021 merupakan sejarah bagi masyarakat di Kampung Temel Sosian Distrik Ayamaru Jaya, Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Sebuah bangunan gereja berdiri megah di tengah jemaat GKI Rafidim. Tentunya pembangunan gereja GKI Rafidim membutuhkan bantuan materi yang cukup besar dalam mendukung terlaksananya pembangunan gereja tersebut. Berdirinya gereja jemaat GKI Rafidim Temsos, salah satu dukungan dari keluarga Bernard Sagrim yang mempunyai keinginan penuh dan sumbangsi membangun gereja tersebut bersama warga jemaat di kampung itu. Meski pembangunan gereja memakan waktu, namun bangunan gereja dapat diselesaikan pada tahun 2021. Prosesi peresmian diawali dengan pentahbisan rumah pastori jemaat GKI Rafidim Temsos oleh Wakil Ketua Klasis GKI Ayamaru, Penatua Naomi Neti Hoai, dan dilanjutkan dengan ibadah di gedung gereja lama dan pemindahan alat sakramen kudus ke gedung gereja baru. Peresmian dan pentahbisan gedung gereja jemaat GKI Rafidim Temel Sosian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Maibrat, Bernard Sagrim, dan sekaligus penandatanganan prasasti oleh Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu. Dilanjutkan dengan pembukaan pintu gereja. Temsos, di dalam nama Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Kudus. Dasar berdirinya gereja dibangun berdasarkan iman Kristen dalam Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Maka gereja merupakan tempat ibadah orang persekutuan yang beriman untuk bersujud dan menyembah kepada Tuhan. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu, mengapresiasi panitia pembangunan gereja yang telah menyelesaikan pembangunan gedung gereja tersebut sehingga bisa diresmikan dan ditabiskan. Dan di gereja ini akan digunakan sebagai tempat persekutuan, beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Persekutu di tengah-tengah jemaat Rafidim Temsos dalam menghadiri acara peresmian pastori, peresmian dan pentahbisan gedung gereja baru jemaat Rafidim Temsos pada hari ini. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andri Kusmofu, menyampaikan jumlah jemaat GKI yang terdata di database berjumlah 1.934. Hal itu terjadi peningkatan karena ada pemekaran gereja. Dari Maibrat, Mikael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pembangunan gedung gereja baru jemaat GKI Shalom Wasior Kabupaten Teluk Wandama terus dikebut. Gedung gereja baru jemaat GKI Shalom Wasior diyakini akan menjadi gereja terbesar dan termegah di Kabupaten Teluk Wandama.
Jumat 21 Mei kemarin, ratusan warga ikut turun tangan membantu pembangunan gedung gereja baru tersebut. Warga yang terdiri dari laki-laki, perempuan, juga anak-anak tampak penuh semangat membantu menyelesaikan pekerjaan pengecoran di lantai 2 yang berukuran 11 x 43 meter. Panitia pembangunan menargetkan bangunan gereja berukuran 53 x 25 meter itu bisa terselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun atau 2 tahun lebih cepat dari perencanaan awal. Ketua Panitia Pembangunan Remran Sinadia menuturkan di luar Jemaat GKI Shalom Wasior sendiri, warga yang terlibat pada kegiatan pengecoran adalah Jemaat GKI Maranatha Iriati, Immanuel Kubiari, Gunung Sion, Betania Wasior, dan jemaat dari Gereja Advent Wasior. Selain itu turut hadir warga dari kerukunan keluarga Sulawesi Utara yang mengerahkan cukup banyak anggotanya. Tidak hanya umat Kristen, sebagian dari warga KKSU yang terlibat adalah umat Muslim. Remran menambahkan, keterlibatan warga dari berbagai denominasi gereja termasuk umat Muslim dalam pembangunan gereja-gereja yang ada di Wasior diharapkan bisa membangun rasa kebersamaan di antara umat beragama di Kabupaten Teluk Bundama. Basement ini yang nantinya jadi tempat kita untuk beribadah. Luas yang harus kita cor hari ini adalah 11 meter lebar dikali panjang 43 meter. Di antara gereja-gereja, di antara umat juga kegiatan seperti ini sudah mulai kurang dilakukan, sehingga kami bermaksud membangun kebersamaan di antara umat Kristen, tapi juga ada teman-teman saudara dari Muslim juga ada hadir di Kabupaten Teluk Bundama. Nah, dengan kami mengundang ini juga, itu berarti ada progres luasan pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang agak berkurang karena kami hari ini ambil bagian untuk pengecoran. Jadi sesuai perencanaan awal, pembangunan gereja baru Shalom Wasior akan menelan dana hingga 10,9 miliar. Mengingat anggaran yang cukup besar, maka proses pembangunan direncanakan tuntas dalam 5 tahun. Panitia juga optimis anggaran pembangunan akan bisa ditekan karena sejauh ini banyak sumbangan berupa uang maupun material yang diberikan warga jemaat maupun pihak-pihak lain yang peduli. Dari Teluk Bundama, Zek Adonara, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esti Ika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.